Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Kamis tanggal 22 September 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangannya? Langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame daily, di mana dari pergerakan XAUUSD ya pasca kenaikan suku bunga. Di sini yang saya akan bahas dulu yaitu hasil dari berita ya, hasil dari keputusan The Fed ya mengenai kenaikan suku bunga ya, serta kebijakan setelah kenaikan suku bunga yang telah dibahas tadi pagi ya, pukul 1 dini hari. Dan kemudian ada convention pers itu pukul setengah dua pagi, setengah jam setelah rilis daripada kenaikan suku bunga. Oke, hasil dari berita jam 1 dini hari tadi ya, di mana The Fed menaikkan suku bunga 75 basis poin dan sempat terjadi penurunan ya yang cukup sangat signifikan. Ya, Anda bisa lihat di time frame daily ya, sempat terjadi penurunan hingga mendekati low weekly yaitu 1654 ya, sempat terjadi menyentuh area sini. Tapi setelah itu di konferensi pers Powell sendiri ya menyatakan bahwa rencana kedepannya itu tidak lebih hawkish daripada yang diharapkan pasar setelah kenaikan 75 basis poin. Ini kan kenaikan 75 basis poin ini ketiga ya setelah berturut-turut. Dan karena Powell sendiri melihat dari kondisi tentang kemungkinan resesi ya, ada ketakutan resesi dan suku bunga yang direncanakan akan dibatasi setelah melihat data tenaga kerja dan lain-lain. Nah, ini yang mengkondisikan bahwasanya pergerakan XAUUSD terjadi dorongan kuat dari posisi terendahnya 1654.05 ya. Hasil dari konferensi pers tersebut terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, mencapai $34 range-nya, mendekati wilayah resisten yang sudah kita gambarkan juga di wilayah ini. Nah, kemudian dorongan ini pun juga dibayang-bayangi ya, permintaan safe haven ya dari posisi sebelumnya juga siang itu ya terjadi di emas setelah Rusia meningkatkan upaya perangnya dan membuat ancaman nuklir. Nah, ini yang salah satu polemik yang terjadi di XAUUSD saat ini ya. Jadi di mana The Fed memang secara keseluruhan dia tetap agresif menaikkan suku bunga karena inflasi juga targetnya kan 2% gitu. Cuman ada beberapa perkataan dari The Fed ya yang tadi saya sampaikan, di mana dengan adanya dia menaikkan terus suku bunga ya secara 3 kali berturut ini, dia juga ketakutan akan terjadi yang namanya resesi gitu loh. Nah, ini bisa juga dia akan menurunkan tingkat suku bunga secara bertahap. Nah, ini yang respon pasar melihat hal tersebut, akhirnya terjadi pergerakan yang cukup signifikan ya, naik hingga $34 dalam waktu satu malam ya, dalam waktu 1 jam ya, kurang lebih segituan. Terus kemudian gimana saat ini yang harus kita melihat ya, harus kita lihat ke depannya seperti apa. Setelah terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, setelah penurunan daripada XAUUSD ini, tapi di akhir sesi penutupan terjadi tekanan seller yang cukup besar ya. Ini Anda bisa lihat. Maka kalau kita lihat di sini adalah ekor panjang bawah, ekor panjang atas. Nah, selama 3 hari ya, 1 2 3 hari ke belakang ya, posisi range-nya pun tidak terlalu signifikan ya, sebenarnya masih taraf normal meskipun masih ada waktu Kamis ini sama hari Jumat besok ya. Ini sudah memakan waktu, range-nya kurang lebih $34 ya besarannya. Dan posisinya pun masuk lagi ke area yang sudah kita batasin ya. Ini adalah area konsolidasi, masih membentuk area base, belum berubah signifikan. Anda bisa lihat kalau kita perkecil dari struktur dari pergerakan di mana XAUUSD ini ya, setelah bergerak seperti ini kan konsolidasi, ini juga konsolidasi, dan ini juga bergerak konsolidasi atau membentuk sebuah area base.
Kalau kita ukur secara keseluruhan dengan target minimal $50 ya, range rata-rata harian, rata-rata mingguan ya dari pergerakan XAUUSD ini, dengan kita tarik dari titik terendahnya ini, kalau kita tarik ke atas, dimana kalau sekali lagi pengujian resisten 1688.70 ini berhasil di breakout, besar kemungkinan akan menuju level psikologi yaitu 1700. Di sini bisa menutup kurang lebih daripada range pergerakan mingguan ya, $50 kurang lebih akan menyentuh area sini. Itu jika terjadi penguatan ya, pastinya nanti ada batasan-batasan yang wajib kita pantau, yang wajib kita lihat, apakah terjadi breakout sesungguhnya, apakah ada breakout impulsif bullish ataupun impulsif bearish. Itu nanti yang mempengaruhi kuat struktur daripada pergerakan XAUUSD saat ini. Nah, ini secara teknikal ya kita bahas. Kalau secara berita tadi yang sudah saya sampaikan ya, untuk saat ini seperti itu kondisinya. Jadi kalau secara teknikal indikatornya posisi price action saat ini masih membentuk konsolidasi ya, tidak ada perubahan. Secara tekanan ke bawah pun besar kemungkinan kalau dia breakout impulsif bearish di low weekly ya. Nih dari Kamis Jumat besok ya, Kamis hari ini dan Jumat besok ya. Itu targetnya ya kurang lebih minimal sampai area 1637.36, kurang lebih sampai area sini kalau terjadi breakout ya. Tapi kalau pergerakan sampai saat ini masih membentuk sebuah area base seperti ini, ya besar kemungkinan tidak akan ada perubahan sama sekali, masih bergerak terbatas. Intinya di situ. Dan kita coba lihat lagi ya di time frame 4 jam. Karena hari ini nanti ada rilis ya mengenai data tenaga kerja, yaitu di Amerika ya. Kita lihat dulu beritanya nanti. Initial jobless claim 19.30 tanggal 22 September 2022, previousnya adalah 213, forecastnya 218. Hati-hati, prediksinya ada kenaikan ya 218. Artinya jika nanti aktualnya sesuai dengan forecast atau di atasnya forecast, maka indeks dolar akan turun ya. XAUUSD akan terjadi kenaikan karena banyaknya orang nganggur yang ada di Amerika, angkanya naik ya, prediksinya seperti itu. Kalau terjadi ya pastinya indeks dolar akan terjadi pelemahan ya. Gitu. XAUUSD akan terjadi kenaikan. Ini nanti pukul 19.30 karena ini nanti juga pasti mempengaruhi respon pasar melihat daripada pergerakan XAUUSD ke depannya seperti apa, karena berhubungan lagi dengan The Fed, antara dia lebih agresif untuk menaikkan suku bunga untuk di kedepannya lagi ya, atau dia lebih lebih lambat. Nah, ini yang wajib dipantau ya, salah satunya data tenaga kerja yang nanti pukul 19.30 yang akan rilis. Secara time frame 4 jam di teknikal ya, nih yang saya bahas terjadinya gagal dia breakout di atas area 1680. Ini artinya gagal ya. Artinya gagal dalam periode time frame 4 jam itu ketika ini banyak sekali teman-teman pemahamannya keliru. Arti daripada false break ya atau gagal breakout, memang betul secara time frame 4 jam ke depan dia naik ya, ini sudah breakout betul, tapi breakout itu dilihat dari close daripada pergerakan satu candle ini. Close-nya itu kalau dia di atas 1680.97 ya, close-nya di atas ini besar kemungkinan akan terjadi kelanjutan kenaikan. Tapi kalau terjadi close-nya di bawah area ini ya, strong, ini kan strong sekali nih. Ini sudah kita bahas berkali-kali, ini strong banget, dan dia masuk lagi ke dalam area sini, apalagi close di bawah 1676.86. Artinya apa? Artinya pergerakan sampai dengan saat ini XAUUSD masih bergerak konsolidasi. Bisa juga akan terjadi penurunan berlanjut. Karena potensi turun masih mendominasi ya. Dalam arti posisi saat ini masih kuat banget untuk turun gitu. Dan kalau kita lihat pun gagalnya kenaikan ini juga masih masuk ke dalam area ini. Makanya area konsolidasi ini cukup kuat ya, dan diuji berkali-kali belum berhasil melewati area ini. Kalau kita ukur pun dengan minimal area support di sini
mantul-mantulnya di sini karena banyaknya candle yang terbentuk di sini kan area support 1660.33 sampai dengan 1676. Ini pun range-nya kurang lebih 15 dolar. 15-16 dolar ya. Itu di sesi Asia dan sesi Eropa. Makanya kalau hari ini ternyata dorongannya di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, kalau kita ukur dengan close-nya saat ini ya di kisaran 1673.69 nih yang line merah ini close dari pergerakan hari ini. Jika mana dia tidak ada koreksi ke bawah ya, kalau kita ukur seperti ini kurang lebih naik menuju 15 dolar akan menguji sekali lagi area resisten nih, jelas. Nih, minimal memang harus breakout dulu ya. Saya sampaikan harus breakout dulu di atas 1607.686 sampai 1680.97. Masih make sense banget ya karena range-nya 9 dolar sesi Asia, sesi Eropa sangat memungkinkan. Makanya nanti kita lihat di time frame 4 jamnya ya, dari jam 5 pagi pembukaan ini nanti sampai jam 8 ya, sampai jam 8 pagi. Apakah candlenya bullish atau candlenya bearish? Kalau bullish besar kemungkinan akan ada dorongan lanjutan ya. Nanti di pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Seperti itu. Ya, ini gambarannya. Ataupun kalau turun pun harus menguji kuat daripada wilayah area support terdekatnya ya, yaitu utamanya adalah wilayah support 1660 di sini. Karena area resisten ini pun yang saat ini menjadi area support ya. Ini udah berkali-kali minimal ini kan 50%, area 50% yang tidak berhasil ditolak dan mantul-mantul di area sini gitu, tidak ada perubahan. Jarak pun dari close saat ini ke area support terdekatnya di sini 12 dolar itu sangat besar ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan ini key level saya akan hapus dulu ya. Nah, seperti ini. Kalau area yang menjadi area support di sini saat ini menjadi area support dan ini menjadi area support juga, dari resisten menjadi area support. Minimal ini area 50% ya daripada pergerakan set base ini. Area 50%-nya di sini. Ya. Seperti itu kondisinya saat ini ya. Terus kemudian kita turunkan dulu ya di time frame 1 jam. Karena terjadinya pergerakan sideways ya, kalau kita perhatikan di time frame 4 jam tadi. Nah, ini yang saya maksud tadi di time frame 1 jam kan lebih jelas ya. Ini false break ya. Jadi breakout di awal 1 jam sebelum candle merah, perhatikan ya. Ini naik ya. Ini besar banget nih dorongan buyer nih. Dorongan buyer besar banget hingga dia close ya. Di atas jauh ya, di atas 1680.97 close di sini. Tapi resisten yang sudah kita gambarkan juga di 1688.70 tidak dapat di breakout di candle berikutnya. Malah dia membentuk sebuah candle warna merah, masuk lagi ke dalam area resisten. Nah, ini yang disebut dengan false break. Gagalnya dia meneruskan tren naiknya. Gitu. Nah, di sini terjadi penolakan seller, masuk lagi ke dalam ya, dihajar lagi masuk, dan saat ini ya kembali lagi bergerak sideways. Belum ada perubahan yang cukup signifikan. Dari dorongan ini pun juga sama, Anda perhatikan. Kalau di time frame 1 jam memang nggak kelihatan ya arti dari false break di sini. Kalau di time frame kecil pasti kelihatan susunannya. Nih, seperti ini contohnya di 30 menit aja. Sebentar ya, di 15 menit. Nah, ini dia masuk lagi seolah-olah close ya di bawah 1680, tapi di candle hijau berikutnya dia naik. Masuk lagi ke dalam, ini artinya false break dan dia naik lagi. Nah, ini yang teman-teman wajib lihat dan wajib pantau seperti itu. Dan saya ingatkan ya, tadi juga banyak yang DM ke Instagramnya Zona Forex bahwasanya memang ketika rilis news seperti FOMC ya dini hari seperti ini, Anda nggak bisa ngejar market untuk mendapatkan taking profit. Karena apa? Jadwal kan sudah jelas tuh di Forex Factory ataupun di kalender ekonomik yang lain ya. Bahwasanya setelah suku bunga rate-nya tadi itu keluar ya, dampak pasar langsung terjadi memang. Gitu, baik naik ataupun turun ya. Itu. Dan setelah itu yang paling penting adalah yang tadi saya sampaikan gitu loh. Press conference-nya tadi itu cuap-cuapnya Powell setelah
hasil dari suku bunga dinaikkan tadi. Nah, dia kan bahas tuh rencana kedepannya seperti apa, dan dia ngobrol dengan para wartawan yang ada di tempat dia meeting gitu loh. Nah, itu yang paling penting, pembicaraan itu yang harus kita lihat. Makanya Anda pasti bingung, ini kenapa bisa naik lagi? Yaitu tadi respon daripada The Fed yang menunjukkan potensi di mana keraguan dia akan takut resesi, dan mungkin bisa menurunkan juga suku bunga di next, dengan adanya kita lihat potensi data-data Amerika yang akan rilis. Nah, itu yang akhirnya mendorong salah satu XAU-USD terjadi kenaikan lagi. Dan dolar sempat naik memang kencang, tapi habis itu dia drop lagi kan, terus dia naik lagi. Nah, ini XAU juga diikuti turun seperti itu. Jelas ya, jadi strateginya kalau menghadapi itu seperti apa ya, tunggu aja setelah selesai news. Intinya di situ baru Anda boleh respon, boleh bertransaksi lagi ya. Jadi itu gambarannya. Sekarang skenarionya untuk hari Kamis ini seperti apa ya. Yang pertama kita lihat dulu dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya. Karena melewati area itu dulu untuk pergerakan dari XAU-USD ini. Menurut saya karena terakhir di sini ada dorongan candle merah ya. Ini candle impulsif merah, gagalnya dia breakout, besar kemungkinan akan menguji kuat wilayah 50% ini ya, tengah-tengah daripada pergerakan sideways ini yang menjadi area support. Minimal akan menguji wilayah ini dulu ya. Baik dia akan bergerak sideways seperti ini ya. Ini dulu yang teman-teman perhatikan. Jadi saran saya jangan keburu-buru transaksi dulu. Lihat dulu struktur yang terbentuk dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Kecenderungan bullish atau kecenderungannya adalah bearish. Itu dulu ya. Ini dulu yang pertama yang wajib teman-teman perhatikan, karena Anda bisa lihat di mana naik turunnya buyer dan seller ini sama-sama kuat dari dampak informasi yang kita dapatkan dari meeting The Fed itu, keputusannya apa dari hasil suku bunga dinaikkan. Nah, ini yang kecenderungan XAU-USD saat ini bergerak terbatas di mana buyer dan seller sama-sama kuat. Makanya kita sebutnya adalah lagi posisi saat ini adalah posisi konsolidasi gitu, atau membentuk area base ataupun membentuk area set base. Ya pergerakannya terbatas. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau nantinya memang ya, tadi kan kita ukur ya, di sesi Asia, sesi Eropa bisa memungkinkan juga bergerak ke 1688. Nah, pastikan aja nanti kalau nanti memang candlenya itu bergerak ke atas ya, bertahap dan ada impulsif bullish, perhatikan ya, impulsif bullish close di atas 1680, maka kecenderungannya akan menuju ke area resisten di sini. Ya, menguji sekali ke sini. Dan kemudian biasanya retest, dan bisa juga akan menguji sekali lagi wilayah sini sampai dengan nanti sesi Amerika ya. Ini tahapannya ya, tahapannya seperti itu. Maka pantau tetap ya, strateginya tidak ada perubahan karena masih bergerak sideways. Pantau wilayah ini ya. Kalau ini sampai impulsif bullish close di atasnya 1680.97, saya perkirakan harga pasti akan menguji sekali lagi area resisten ya, di area sini, dan bisa terjadi retest dulu baru dia naik. Jadi pola Anda kalau mau buy ya, pastikan dulu breakout di atas 1680. Itu pun betul-betul dilihat ya candlenya ya. Kalau candlenya memang gagal dia breakout di atas 1680, 1675 ya, kayak di hari-hari sebelumnya, gagal dia breakout di sini, ternyata dia membentuk candle reversal, baik single pattern, double pattern atau triple pattern ya, akan menguji sekali lagi di sini, dia bisa terjadi yang namanya penurunan. Seperti itu ya, tahapannya di situ. Jadi pantau dulu wilayah itu ya, betul-betul ada pattern atau tidak. Kalau ada pattern reversal pembalikan, baru Anda boleh sell, pasang stop loss di atasnya dengan target minimal sampai area sini. Nah, ini gambarannya ya. Jadi bukan kita mengukur naik turunnya ini seperti ini ya, tapi yang wajib Anda lihat ya, kenapa saya jelaskan kalau naik sampai sana, kalau turun sampai sini, kalau terbatas pergerakannya hanya set base. Maka disitulah wilayah pantau yang sudah saya tuliskan ya, ada pantau pattern terbentuk, itu wajib Anda lihat ya. Jangan keburu-buru transaksi, jangan keburu-buru kepedean ambil posisi, tapi Anda lihat dulu, memastikan betul-betul terjadi pattern terbentuk.
Kalau pattern reversal ya ada bearish engulfing, bearish pin bar, doji konfirmasi candle warna merah ya kan. Nah, atau three black cross contohnya, candle merah 3 kali. Nah, itu salah satu mendukung potensi akan terjadi penurunan, penolakan. Tapi kalau ternyata nanti sampai dengan siang candle impulsif bullish seperti halnya ini, breakout di atas, ya saya pastikan akan terjadi dorongan buyer minimal menguji wilayah resisten 1688.70. Baru nanti kita lihat mendekati sesi Amerika, pastinya nanti akan kita lihat apakah indeks dolar itu melemah atau menguat. Kalau daripada indeks dolar itu melemah, maka dia dorongan kuat bisa menuju area 1697 sampai 1700. Kalau kita ukur pun dengan garis ukur ya, apakah bisa sampai sana? Ya semuanya itu bisa terjadi. Ya, semuanya itu bisa terjadi. Kalau kita ukur seperti ini ya kurang lebih 30 dolar loh. Ya, ini pun kita ambil dari wilayah support 50%. Make sense, masih memungkinkan ke wilayah 1700. Ini dulu yang pertama ya. Ya, setelah itu saya akan jelaskan dulu ketika nanti breakout di bawah area 50% ini ya. Jadi dia akan menutupi daripada posisi ekor ini ya. Jadi pergerakannya Anda bisa pantau lagi. Kalau nantinya tidak ada kenaikan di area sini ya, tapi di sini terjadi penurunan dan terjadi impulsif bearish ya. Perhatikan impulsif bearish ya, dan close di bawah area support di 1657, saya pastikan harga akan mendekati wilayah support di sini. Baru di sini Anda boleh pantau ya. Apakah di sini boleh sell? Sebenarnya boleh-boleh aja. Jadi gini intinya. Kalau posisinya itu sebenarnya bergerak 50% seperti ini, saya sih sebenarnya nggak menyarankan Anda untuk bertransaksi ya, karena ini beresiko dia bisa mantul ke atas, bisa mantul ke bawah. Makanya saya tadi bilang, meskipun di sini membentuk impulsif bearish, pastikan aja dulu di area sini yang menjadi area pantaunya, yaitu 1660.43. Kalau di sini ada impulsif bearish sekali lagi, close di bawah 1660 ya, saya pastikan harga akan bergerak menuju wilayah low weekly gitu loh. Tapi kalau nanti di sini ternyata ada bullish engulfing, bullish pin bar ya, atau candle-candle lain yang potensinya memang dia berbalik ke atas, maka akan menguji wilayah sini. Nah, ini bisa terjadi penurunan berlanjut seperti ini. Nah, gambarannya seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kalau kita ukur pun dari target bawahnya dengan minimal dia koreksi ke sini ya. Ke sini 23 dolar dengan target kita nih 1645 masih memungkinkan ya terjadi range 30 dolar. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi pantau dulu dari dua informasi yang terdekat dengan harga running ya, yaitu area terbentuk di 1660 dan area pattern terbentuk di area 1676.85 sampai dengan 1680.97. Selama bergerak masih berkisaran di sini, Anda tunggu aja struktur yang terbentuk, karena konsep daripada pergerakan sideways itu kalian harus sell di atas ya, sell di area resisten, buy di area support. Nah, gambarannya seperti itu. Tapi kalau resisten tadi di breakout impulsif bullish, maka Anda bukan lagi sell di situ, tapi Anda bisa buy setelah dia breakout di atas 1680.97. Begitu juga dengan kebalikannya, kalau impulsif bearish breakout di bawah 1660 ya. Minimal kalau Anda mau coba di sini breakout impulsif bearish di sini, tetap pasang stop loss ya. Target TP-nya nggak usah banyak-banyak, minimal 1660.43, atau tunggu di sini, sell pasang stop loss di atasnya, baru di area sini 1654 untuk target taking profitnya. Bertahapnya seperti itu ya. Kalau teman-teman ragu ya, jangan transaksi ya, standby aja, itu lebih baik gitu loh, sampai menunggu area base, area sideways ini terjadi perubahan, baru Anda bisa ngikutin, baik itu trennya nanti koreksi lebih tinggi lagi atau dia akan meneruskan tren penurunannya. Nah, itu lebih oke. Jadi ada ya, kesimpulannya seperti itu ya, pilihan ada di tangan Anda sendiri. Kalau saya pribadi, saya selalu memanfaatkan momentum aja sih gitu, seperti yang saya share di beberapa hari yang lalu ya. Itu kalau saya nggak share ya memang saya belum ada keyakinan untuk memberikan informasi secara benar, intinya di situ. Oke, mungkin ini bisa saya sampaikan ya. Nanti kita lanjut di review sore, dan jangan lupa selalu saya informasikan
support channel Zona Forex ini ya kedepannya supaya bisa lebih baik lagi dengan cara tonton videonya, analisanya, jangan skip ya dari awal sampai dengan habis, karena tujuan kita adalah memberikan edukasi ya, insya Allah secara benar, dan buat kalian juga akan lebih memahami supaya tidak gagal paham. Yang kedua, share video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.